Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga dok. Nah, perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Zefeti Januari Padede yang hari ini bertugas di Poliklinik Pasundan ya Bapak. Baik dok. Nah Bapak, terlebih dahulu saya mau mengkonfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu ya Bapak. Baik dok. Izin dulu sudah Bapak. Oke dok. Nama Bapak siapa? Bapak Fadli dok. Bapak Fadli. Tanggal lahir Bapak? 8 Januari 2007 dok. 2007. Alamat Bapak di mana Bapak? Di Bandung dok. Di Bandung. Bapak sekarang bekerja sebagai apa Bapak? Sebagai mahasiswa. Nomor rekam medis Bapak saya konfirmasi 123 ya Bapak. Baik dok. Oke. Nah pertama Bapak, saya mempunyai beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Bapak mengenai kenapa Bapak datang ke klinik pada hari ini. Nah pertama Bapak keluhannya apa ya Bapak? Di tangan kanan saya itu tuh gatal-gatal dok, terus terasa ngelupas gitu dok, terasa perih gitu. Terasa perih, gatal-gatal dan perih ya Bapak. Kadang terasa panas juga sih dok. Oke. Jadi karena Bapak mempunyai keluhan tersebut Bapak ke sini ya Bapak. Baik dok. Pada hari ini ya Bapak, saya akan melakukan namanya pengecekan status dermatologi ya Bapak. Nah tujuan dari pemeriksaan itu bertujuan saya bisa menilai dan menginspeksi bagaimana luka atau kondisi pada lengan Bapak, pada kulit Bapak. Dengan ini saya bisa melakukan pengobatan pada saat nantinya Bapak. Baik dok. Nah, sebelum itu Bapak saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Bapak. Permisi ya Bapak. Baik dok, silakan. Nah, saya akan melakukan cuci tangan dulu 6 angka WHO. Nah. Setelah itu saya melakukan mengenakan handscoon agar steril. Udah, stop dulu, stop. Nah setelah itu saya akan setelah menggunakan handscoon saya akan langsung melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ke Bapak ya Bapak. Baik dok. Ini ya. Ya. Oke. Baiklah, terdapat di sini Bapak tanda-tanda vital Bapak sepertinya normal semua. Ya Bapak, oleh karena itu kita saja langsung melakukan pemeriksaan status dermatologi Bapak. Oke? Cut dulu. Cut dulu. Nah sebelum itu ada pun beberapa alat-alat yang saya bisa lakukan untuk memperjelas pemeriksaan hari ini. Di mana saya akan menggunakan senter yang bisa diangkat ke kepala dan juga kaca yang bisa memperjelas saya. Jadi terdapat di sini, kita langsung saja masuk ke pemeriksaan. Terdapat di sini ada luka pada lengan tangan kanan pasien. Nah, pertama-tama saya akan menilai distribusi lesi tersebut, di mana di sini bisa dilihat distribusi lesi dari pasien itu terlihat generalisitas tuh apa sih? Generalisitas. Enggak, bukan generalisitas. Nah, pertama-tama saya akan menilai distribusi lesi pada luka di sini. Terlihat bahwa luka pada sini terdapat yaitu di toraks dan juga di lengan. Berarti distribusi lesi yang terdapat ini yaitu regional karena jumlah lesinya itu banyak dan juga terdapat pada lebih dari satu region di tubuh. Dan juga adapun pola distribusi pada luka tersebut yang itu saya menilainya sebagai bilateral karena terdapat pada dua bagian region tersebut maupun dalam ataupun luar. Selesai menilai distribusi, saya akan menilai lokasi anatomi pada lesi tersebut. Di mana untuk
luka atau lesi tersebut ini terdapat pada lengan kanan dan juga toraks pada pasien. Ya, untuk itu pun lokasi dari lesi tersebut. Nah, adapun setelah lokasi, saya akan menilai karakter lesi tersebut, di mana terdapat pada sini jumlah dari lesi-lesi yang terdapat pada luka tersebut yaitu multiple atau berbanyak. Oleh karena itu, bila ada multiple, saya juga harus menilai apakah multiple tersebut merupakan discrete atau confluence, di mana saya bisa mengkonfirmasi bahwa multiple tersebut merupakan confluence karena mempunyai jembatan antara lesi-lesi tersebut. Nah, adapun pola bentuk dari lesi tersebut, di mana di lengan dan toraks pasien terdapat berbentuk oval ataupun bisa berbentuk bulat. Setelah menilai karakter dan juga mencatat, dan jangan lupa saya juga akan menilai size secara 2 dimensi karena terdapat pada luka itu terdapat 2 dimensi. Oleh karena itu, saya akan menggunakan material tersebut ini untuk menilai lebar dan panjang dari lesi tersebut. Saya akan menilai panjangnya di sini dan juga akan menilai lebar di sininya. Nah, oke. Nah, terdapat pada luka tersebut bahwa size atau ukuran dari lesi tersebut berukuran dengan panjang 5 cm dan lebar dengan 3 cm. Dan itu untuk size-nya. Nah, selanjutnya kita akan menilai batas dari lesi tersebut. Bisa terlihat dari sini di mana batas lesinya ini sangat bisa terlihat. Oleh karena itu, saya menilai bahwa batas tersebut merupakan well defined, dan juga karena bisa terlihat batas tersebut dari kulit yang normal dan kulit yang terefek oleh lesi tersebut. Selanjutnya saya akan menilai palpasi karakter lesi tersebut, di mana seperti yang ditunjukkan pada lesi tersebut, dilihatnya seperti elevasi atau menonjol sedikit, walaupun sedikit tapi saya harus menilai sebagai elevasi. Dan setelah itu saya menilai kekeringan atau kebasahan, terlihat dalam lesi tersebut terlihat kering, dan juga konsistensi, di mana lesi tersebut karena dia menonjol, dia terasa lembut atau lembut, dan juga sebagian ada firm. Nah, setelah menilai palpasi, saya akan menilai tipe lesi tersebut. Bagaimana tipe lesi tersebut yang dibagi menjadi 3, yaitu lesi primary, lesi sekunder, dan juga lesi spesifik. Yang pertama yang saya dapatkan di sini, lesi primary yang terdapat pada luka yang terdapat pada toraks dan lengan kanan, yaitu tipe patch karena ukurannya melebihi dari 1 cm. Lesi sekunder yang saya dapatkan terdapat pada sini yaitu squama atau penumpukan sel keratin akibat keratinisasi abnormal. Seperti kita lihat di sini, saya akan memfokus di mana yang di sini kita bisa melihat keratin yang bisa terkumpul pada lengan sebuah pasien tersebut, dan itu juga bisa terlihat. Oleh karena itu, saya menilai lesi sekunder sebagai squama. Untuk lesi spesifik saya tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, saya tidak akan mencatat lesi spesifik yang pada form atau rekam medis pasien. Setelah itu, saya akan melihat pemeriksaan rambut yang terdapat pada kulit pasien. Terlihat distribusi dan tekstur rambut pasien ini terlihat lumayan kering, dan juga tidak ada rambut yang terdapat pada lesi-lesi tersebut. Setelah itu pemeriksaan kuku, tetapi untuk pemeriksaan kuku karena ini terjadi pada lengan dan juga toraks, tidak terdapatnya kuku, jadi tidak usah ditulis. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan mukosa pada pasien. Oleh karena itu saya akan meminta pasien untuk pemeriksaan mukosa. Ya. Okay.
Oke, baiklah Bapak, itu saja dari pemeriksaan pada kali ini ya Bapak. Nah, untuk kesimpulan yang saya berikan untuk Bapak itu yaitu Bapak mempunyai lesi pada lengan dan toraks Bapak. Nah, lesi tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, tapi cenderung karena lesi ini yang merupakan lesi patch dan juga untuk lesi primer dan untuk lesi sebenarnya itu merupakan squama. Jadi cenderung lesi ini bisa disebabkan oleh banyak beberapa hal, contohnya air panas ataupun bahan kimia dan lain-lain. Oleh karena itu saya mau memastikan Bapak untuk tidak menggaruk-garuk ya Bapak luka tersebut agar tidak memparah sampai nanti kita berakhir pada pengobatannya Bapak. Oke, Bapak. Begitu saja Bapak dari pemeriksaan status dermatologi hari ini. Terima kasih telah mengunjungi Poliklinik Pasundan. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga dong.